Malam itu, Sulaiman, seorang supir angkot tua, tengah mengemudi angkotnya di rute terakhirnya. Hujan deras mengguyur kota kecil tempat ia tinggal, membuat suasana malam semakin mencekam. Jalanan sepi, hanya ada sesekali lampu jalan yang berkedip-kedip. Sulaiman menarik napas panjang, berharap bisa segera pulang dan beristirahat. Semoga ada penumpang terakhir, gumamnya sambil melirik kaca spion. Sulaiman adalah pria parubaya yang hidup sederhana bersama istrinya, Halimah, di rumah kecil di pinggir kota. Pekerjaannya sebagai supir angkot adalah satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, ia bersyukur atas rezeki yang didapat, meskipun pekerjaannya sering membawanya ke tempat-tempat sepi dan mencekam pada malam hari. Di tengah jalan yang gelap, tiba-tiba muncul seorang wanita muda berdiri di bawah pohon besar. Ia melambaikan tangan, meminta angkot Sulaiman berhenti. Sulaiman menepikan angkot dan membuka pintunya. "Mau kemana, Neng?" tanya Sulaiman ramah. Wanita itu tersenyum tipis. "Ke jalan raya bukit, Pak." Sulaiman mengangguk dan wanita itu masuk, duduk di bangku paling belakang. Wajahnya pucat, rambutnya panjang, bajunya basah kuyup oleh hujan. Meskipun penampilannya aneh, Sulaiman tidak banyak bertanya. Ia melanjutkan perjalanan, sesekali melirik ke kaca spion untuk melihat penumpangnya. "Neng, jalan raya bukit itu di bagian mana?" tanya Sulaiman setelah beberapa menit. Wanita itu enggak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Dekat jembatan tua." Sulaiman merasa bulu kuduknya merinding. Jembatan tua di jalan raya bukit terkenal angker. Banyak cerita mistis yang beredar tentang tempat itu. Namun, ia tak ingin bersikap tidak sopan. "Baik, Neng," jawab Sulaiman sambil mempercepat laju angkotnya. Selama perjalanan, Sulaiman merasa suasana di dalam angkot semakin dingin. Hembusan angin dari luar terasa menusuk hingga ke tulang. Meskipun semua jendela sudah tertutup rapat, ia mencoba memecah keheningan. Hujan deras ya malam ini. Jarang-jarang ada penumpang di jam segini, katanya sambil tersenyum lewat kaca spion. Wanita itu hanya menatap keluar jendela tanpa menjawab. Gerakannya lambat, seperti seorang yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sulaiman merasa ada yang aneh, tetapi ia mencoba berpikir positif. Saat mendekati jembatan tua, Sulaiman berhenti sejenak. "Neng, di sini?" tanyanya. Wanita itu mengangguk pelan dan tersenyum samar. "Iya, Pak. Terima kasih." Ketika wanita itu keluar, Sulaiman menoleh untuk melihatnya sesekali lagi. Namun, wanita itu menghilang begitu saja dalam kegelapan. Sulaiman pun terdiam. Matanya membelalak. "Astaghfirullahaladzim," serunya. Ia merasa tubuhnya lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk memeriksa tempat wanita itu duduk. Anehnya, bangku belakang itu kering
seperti tak ada yang pernah duduk di sana. Dengan tubuh gemetar, Sulaiman segera menyalakan angkotnya kembali dan melaju cepat meninggalkan jembatan itu. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dadanya sesak. Siapa wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat tiba di rumah, Sulaiman langsung masuk tanpa banyak bicara. Istrinya Halimah yang sedang menyiapkan teh hangat melihat wajah pucat suaminya dan segera mendekat. "Bang, ada apa? Kau wajah bang pucat gitu?" tanyanya khawatir. "Mungkin cuma capek, Mah," jawab Sulaiman singkat, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun Halimah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia membiarkan suaminya beristirahat dulu tanpa banyak bertanya. Keesokan paginya di pangkalan angkot, Sulaiman menceritakan kejadian ini kepada teman-temannya. Salah satunya yaitu Pak Darto. "Man, aku pernah dengar cerita tentang wanita yang kau ceritakan itu," kata Darto serius. "Dia korban kecelakaan di jembatan tua itu beberapa tahun yang lalu. Katanya arwahnya juga muncul mencari tumpangan." Sulaiman pun terdiam. Ia tidak pernah menyangka pengalaman mistis itu akan terjadi padanya. Teman-teman lainnya mulai memberikan cerita serupa tentang pengalaman mereka di rute itu. Ternyata banyak supir angkot yang pernah melihat atau mengalami hal aneh di jembatan tua tersebut. Darto melanjutkan, "Aku pernah dengar arwahnya itu mencari sesuatu, entah keluarga, entah keadilan. Katanya dia meninggal karena kecelakaan, tapi sampai sekarang belum jelas apa yang sebenarnya terjadi." Rasa penasaran dan ketakutan membuat Sulaiman memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya kepada warga sekitar tentang kecelakaan yang pernah terjadi di jembatan tua itu. Seorang warga tua bernama Pak Hadi menceritakan bahwa beberapa tahun lalu seorang wanita muda ditemukan tewas di sana. Ia terjatuh dari angkot yang melaju kencang, tetapi pelaku kecelakaan itu tidak pernah ditemukan. Arwahnya mungkin masih gelisah mencari keadilan atau sekedar ingin ceritanya didengar, kata Pak Adi sambil menghela nafas. Malam berikutnya Pak Sulaiman merasa ragu untuk mengambil rute yang sama. Namun kebutuhan hidup memaksanya kembali ke jalan. Ia berdoa lebih lama dari biasanya sebelum memulai perjalanan. Ketika malam tiba, Sulaiman kembali melewati jembatan tua itu. Kali ini ia memperhatikan setiap sudut dengan lebih seksama. Tidak ada yang aneh pada awalnya, hingga ia melihat bayangan samar berdiri di depan jembatan. Bayangan itu seperti melambaikan tangan, tetapi saat Sulaiman mendekat, tidak ada siapa-siapa di sana. "Ya Allah, lindungi hamba-Mu ini," gumamnya sambil mempercepat laju angkot. Namun kali ini Sulaiman merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Suara langkah kaki samar terdengar di belakangnya setiap kali ia berhenti. Ia mencoba untuk tidak memperdulikan dan terus memacu angkotnya. Setibanya di rumah, Sulaiman memutuskan untuk menemui seorang ustadz di kampungnya. Ia ingin mencari tahu lebih dalam tentang pengalaman yang ia alami. Ustadz itu mendengarkan cerita Sulaiman dengan sesama dan memberikan nasihat. "Mungkin itu ujian untuk menguji keimananmu, Man. Jangan lupa untuk terus berdoa dan membaca ayat-ayat perlindungan setiap kali keluar rumah," kata sang ustadz dengan lembut.
Kalau kamu merasa dia masih mengikutimu, coba doakan dia juga, mungkin dia butuh pertolongan. Sejak saat itu, Sulaiman selalu membawa tasbih kecil di dalam angkotnya dan memutar ayat-ayat suci Al-Quran di saat bekerja. Ia juga rutin membaca doa untuk arwah yang tersesat, berharap wanita itu bisa menemukan ketenangan. Pengalaman itu mengubah cara pandangnya tentang dunia gaib dan memperkuat keimanannya. Meski demikian, bayangan wanita misterius itu tetap menghantui ingatannya, mengingatkannya bahwa di luar dunia yang terlihat ada sesuatu yang tak kasat mata, penuh misteri, dan membutuhkan rasa hormat yang mendalam. Satu malam, saat melewati jembatan tua itu lagi, Sulaiman melihat sesuatu yang berbeda. Ada seorang laki-laki tua yang berdiri di dekat jembatan, membawa lentera. Lelaki tua itu melambaikan tangan, meminta angkotnya berhenti. "Pak, apa yang Anda lakukan di sini malam-malam begini?" tanya Pak Sulaiman setelah membuka pintu. Lelaki itu tersenyum samar. "Saya sedang mencari sesuatu yang hilang. Sudah lama sekali saya mencarinya." Kata-kata itu membuat Sulaiman bergidik. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan lelaki itu, tetapi tidak berani bertanya lebih. Lelaki itu kemudian berkata, "Hati-hati nak, kadang yang kita lihat tidak selalu seperti yang kita kira-kira." Sulaiman mengangguk pelan, lalu melanjutkan perjalanan dengan perasaan campur aduk malam itu. Ia memutuskan untuk tidak lagi melewati jembatan tua itu jika tidak benar-benar diperlukan. Ia merasa sudah cukup dengan semua pengalaman yang ia alami. Tetapi ia juga tahu cerita itu belum tentu benar-benar berakhir. Demikianlah cerita singkat tentang supir angkot tua dan penumpang misteriusnya. Semoga bisa menemani malam kalian yang sunyi. Terus dukung channel kami untuk terus bisa menyimak cerita-cerita baru yang seru. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung kami. Untuk yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang, salam kenal, salam bercerita. Terima kasih, selamat malam, bye.